sempit ruang gerak. Teruskan. Bahkan protokol pun ikut tergesa semakin jalannya lalu lintas Jakarta. Keadaan diperkirakan langsung dalam 24 jam depan apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Oke. Jadi yang pertama, ini kan ada satu paragraf, mulai dari hujan sampai dengan DKI Jakarta. Jadi ini kamu pertama kali adalah membaca dengan seksama. Hujan deras selama 4 jam berturut-turut menyebabkan meluapnya air sungai di beberapa titik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Air yang meluap ini menyebabkan tergenangnya jalan-jalan di kampung sehingga mempersempit ruang gerak dari warga. Bahkan jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas di Jakarta. Keadaan ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 24 jam ke depan apabila tidak ada penanganan yang efektif dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, setelah kamu membaca dengan sesama, baru kamu pisahkan mana kalimat utama dan kalimat khusus. Kita lihat ya. Kalimat penjelasnya isi itu apa? Banjir menghambat aktivitas. Banjir menghambat aktivitas. Ada di kalimat berapa itu? Coba. Ada di kalimat berapa? Kalimat ke pertama, Pak. Yang pertama. Ketiga, Pak. Ketiga. Dua, Pak. Yang kedua, yang mana? Air. Ini yang pertama, yang kedua air yang meluap. Hal ini tersebut menyebabkan terjadinya banjir dan dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Jadi kalimat kedua ya, banjir menghambat aktivitas. Itu kalimat penjelasnya. Jadi kesimpulannya di sini apa? Banjir menyebabkan terhambatnya aktivitas warga. Ya, maaf adik kami. Ini bukan kalimat penjelas ya. Ini kalimat utama. Ini kalimat utama. Kalimat utamanya adalah banjir menghambat aktivitas. Atau ide pokok. Ide pokoknya ya. Ini ide pokok. Maaf, ini ide pokok banjir menghambat aktivitas. Kan kalau kita baca dari atas kan gara-gara banjir itu makanya menghambat aktivitas. Iya enggak? Iya kan? Apa saja itu? Tergenangnya jalan-jalan di kampung sehingga mempersempit ruang gerak. Lalu jalan protokol pun ikut tergenang dan semakin menghambat jalannya lalu lintas. Apalagi gara-gara apa itu? Gara-gara meluapnya air sungai di beberapa titik sehingga mengakibatkan banjir. Banjir tersebut menghambat aktivitas. Oke, selanjutnya. Ide pokoknya adalah hujan deras menyebabkan air sungai meluap sehingga mengakibatkan banjir. Oke. Baik, coba kita lihat buku-bukunya, buka bukunya halaman 2. Halaman 2. Halaman berapa, Pak? Halaman 2. Halaman 2 ada di kami bukunya. Oke semua. Sudah dilihat? Paragraf pertama itu isinya apa? Coba dulu yang lain dinonaktifkan dulu apanya, dimatikan dulu apa namanya mikrofonnya supaya tidak dimatikan dulu mikrofonnya, matikan suaranya. Lihat paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok.
jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kira-kira ide pokoknya apa? Ini ceritanya mengenai jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Berarti ide pokoknya apa? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan Iya. makanan pokok di berbagai negara. Jadi ide pokoknya jagung merupakan makanan pokok, bahan makanan pokok di Indonesia. Itu kan? Jagung merupakan bahan makanan pokok di Indonesia. Itu ide pokoknya. Sudah? Kalimat utamanya yang mana? Sudah, Pak. Kalimat utamanya berarti jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Itu kalimat utama. Kalau ide pokoknya tadi, jagung merupakan bahan makanan pokok Salah satu tanaman di berbagai negara di Indonesia. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jagung makanan pokok. Jagung makanan pokok. Seperti bukumu halaman berapa tadi? Halaman 41. Sudah? Sudah dilihat? Sudah, Pak. Ya. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Coba paragraf kedua, halaman 42. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berbentuk atau berupa sekutum bunga. Ide pokoknya adalah apa? Pembiakan jagung mulai saat bijinya ditanam. Iya, kan yang lainnya itu kan kalimat penjelas itu. Bahwasanya jagung itu dimulai dari biji. Lalu setelah biji, beberapa bulan kemudian muncullah apa? Muncullah tunasnya. Lalu setelah muncul tunasnya, seberapa bulan kemudian Tanaman. Iya. Tanaman. Ada bunganya kan? Bunganya baru berbuah lalu bisa dipanen. Nah itu. Jadi itu kan penjelasnya. Jadi kalimat utamanya adalah dimulai dari menanam biji jagung kan? Jagung. Berarti pembiakannya dimulai saat bijinya ditanam. Lalu kesimpulannya jagung berkembang biak melalui biji. Nah, nanti paragraf ketiga, 4 dan 5 bisa kamu tentukan sendiri. Tugas yang kemarin ada kan? Halaman 36 sudah dikerjakan itu? Sudah? Halaman 36 mencari ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu ditambah dengan mencari ide pokok daripada halaman 2, 36. halaman 2 dan 3 itu paragraf 3, 4 dan 5. 1 dan 2 sudah dijawab, tinggal 3, 4 dan 5. Bisa dikerjakan di rumah? Bisa adik kami? Bisa, Pak. Halaman sekali lagi ya, halaman 36. Itu kan PR yang kemarin, sudah, yang hari Senin. Halaman 36, carilah ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4 dan 5. Sudah? Sudah ya? Tugas yang kedua, mencari ide pokok dari halaman 3. Halaman 3 itu paragraf 3, 4 dan 5. Itu saja. Ditambah tadi tugas IPA. Oke? Tugas IPA tadi yang 5 tumbuhan itu cari berkembang biak dengan cara apa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan dari kami bisa mengikuti dengan baik mengenai menentukan ide pokok dan kesimpulan. Nanti kalau ada masalah kita coba apalagi kita ulang kembali kalau misalnya di kami masih kesulitan untuk menentukan ide pokok. Oke, sekarang buka bukunya halaman
40. Halaman 40. Sudah, Pak. Belum, Pak. Kalau sudah, coba dulu adik kami lihat di tabel itu tumbuhan. Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup. Apa saja manfaatnya? Coba. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Memberikan oksigen, Pak. Oksigen. Memberikan Yang pertama. apa juga? Memberikan oksigen atau menghasilkan oksigen ya, menghasilkan oksigen yang benar, menghasilkan oksigen. Apalagi yang kedua, menyerap CO2 atau menyerap karbon dioksida. Tumbuhan itu menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Apalagi yang lain setelah itu? Tumbuhan, ayo. Ada beberapa yang bisa dimakan. Iya, bisa dimakan sebagai bahan makanan. Apalagi? Bahan makanan bisa apa aja? Bisa buahnya, bisa daunnya, dan sebagainya. Apalagi selain itu? Iya. Menghias tanaman rumah, Pak. Menghias rumah, benar. Apalagi selain itu? Menghias rumah sebagai bahan makanan, baik buahnya maupun daunnya. Apalagi? Tadi menghasilkan oksigen dan menyerap CO2. Apalagi? Bisa nggak dipakai? Kalau misalnya tanamannya sudah besar, ada pohonnya itu, bisa nggak dijadikan sebagai bahan bangunan? Bisa, Pak. Bisa. Apalagi selain itu? Iya, pohon. Kan itu kan juga tumbuhan. Bisa nggak jadi bahan ini, apa namanya? Bahan membuat kertas. Bisa, Pak. Dan sebagainya. Apalagi selain itu? Ya, menyerap air, kan? Berlindung hewan atau makhluk hidup yang lain. Kan baru yang kemudian apa? Menyerap air. Sehingga menghambat terjadinya apa? Erosi atau banjir, ya kan? Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya halaman 43. Sudah, Pak. Sudah, Pak. PKI. Oke, halaman 43. Sila ketiga ya, sila ketiga. Baik, sebentar saya stop dulu ini. Sila ketiga. Sebentar ini kami. Oke, coba kamu lihat. Sebentar ya. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Pak. Oke, tadi sudah kita pelajari ini, baca teks secara keseluruhan, temukan informasi, lalu buka informasi, dan sebagainya. Oke, ini coba. Sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Oke, pohon beringin dilambangkannya. Itu
mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja nilai-nilainya? Coba kamu tuliskan ini. Nilai-nilai sila ketiga. Silakan kita. Tulis, Pak. Ya, tulis. Nilai-nilai sila ketiga. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban, lalu mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, nggak usah buru-buru. Belum, Pak. Coba Juraida dimatikan suaranya. Juraida, ya. Oke, sudah di kami? Sudah, Pak. Belum. Nggak usah Belum, ditulis, belum, nggak usah ditulis semua. Sudah, Pak. Hanya tulis bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara, rela berkorban, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air, lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Udah ya. Sambil saya jelaskan dulu. Yang pertama ini bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Ini maksudnya begini di kami. Contohnya ada gotong royong dalam rangka untuk kebersihan kampung. Ini kan bekerja sama demi kepentingan bangsa kan? Ya kan? Jadi di kami kalau ada gotong royong di sekitar rumah kita, maka itu termasuk apa? Pengamalan sila ketiga. Jadi harus diikuti. Jangan nanti gara-gara contohnya si Yowana orang tuanya kepengen jalan-jalan, tetapi ternyata di situ ada gotong royong. Nah, mana yang lebih diutamakan? Ya, utamakan dulu adalah gotong royong. Karena itu bekerja sama untuk kepentingan bersama. Lalu yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Itu tadi, rela berkorban untuk pergi dulu di cancel atau di stop dulu jalan-jalannya untuk bekerja sama bergotong royong. Itu namanya rela berkorban ya. Lalu mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Kalau ini mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air, ini salah satunya adalah menggunakan produk Indonesia. Apa saja produk Indonesia? Seperti contohnya blender. Tahu blender? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Pakailah merek Indonesia.
jangan pakai merek luar negeri. Lalu baju buatan Indonesia, jangan pakai baju buatan luar negeri. Itu termasuk mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Ya. Yang keempat, mengembangkan persatuan. Nah, ini tadi saling menghormati. Jadi tidak ada saling mengejek antara satu lain sehingga terjadi persatuan. Jadi kalau ada misalnya di sekitar rumah kita yang beragama Islam, yang tidak sama dengan agama kita, maka harus sama saling menghormati supaya terjadi persatuan Indonesia. Ada di samping rumah kita yang suku bangsanya adalah suku bangsa Papua contohnya, atau suku bangsa sukunya suku Jawa, maka sama-sama harus saling menghormati. Itu dia maksudnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, baik. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tugasmu di rumah satu lagi ya. Tugasmu di rumah satu lagi ya. Tuliskan tiga. Tuliskan tiga. Pak. Sudah, Pak. Contoh sikap. Tuliskan 3 contoh sikap Pak. yang mengamalkan nilai sila ketiga. Ya, yang mengamalkan nilai-nilai sila ketiga. Sudah, Pak. Sudah? Jadi ada beberapa materi tugasnya. Yang pertama tadi IPA, yaitu menuliskan cara berkembang biak dari 5 tumbuhan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi apa? Wortel, kentang, ubi atau singkong, lalu stroberi dan cocor bebek. Lalu mencari ide pokok dari halaman 36 dan halaman 3 untuk paragraf 3, 4, 5. Lalu yang terakhir adalah menuliskan 3 contoh sikap yang mengamalkan nilai-nilai sila ketiga. Itu saja. Oke. Sudah? Coba lihat. Sudah, Pak. Coba lihat dulu gambar kita ini. Gambar ini. Ada ibu guru, ada siswa laki-laki, siswa perempuan. Lagi ngapain mereka? Menanam pohon, Pak. Nah, termasukkah ini mencerminkan sila? Termasukkah ini mencerminkan sila ketiga? Termasuk, Pak. Termasuk, ya, termasuk. Termasuk, Pak. Bergotong royongnya termasuk adalah mencerminkan sila ketiga. Oke. 3. Sampai sini ada yang mau ditanya dari kami? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada. Oke. Bisa dikerjakan tugasnya kan? Bisa, Pak. Oke. Baik anak didik kami, untuk informasi. Bisa, Pak. Ya, untuk informasi anak didik kami, pengumpulan tugas kita jadi bergeser di hari Jumat, bukan di Seninnya. Jadi kita kumpulkan tugas kita bukan Senin ini tapi Jumat depan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Anak didik kami jangan ada tugasnya yang tidak dikerjakan. Ya, jangan ada tugas yang tidak dikerjakan supaya ada nilaimu. Jadi kami masalah benar atau salah itu urusan belakangan. Yang penting kamu kerjakan. Ada niatmu untuk bekerja. Oke, hari kami sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan pertemuan kita nanti di akhir atau di pembelajaran selanjutnya. Besok kita masuk matematika ya. Iya, Pak. Besok matematika lanjutan yang kemarin bulan. Oke, sampai di sini adik kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai jumpa ya. Dadah, Pak. Bye bye. Bye. See you later. Oke. See you.